Kisah berawal terperlihatkan dengan seorang pria bernama Guaning bermimpi putrinya bernama Jusi yang menghilang 6 tahun yang lalu di sebuah kota misterius. Guaning masih berusaha mencari putrinya meski 6 tahun telah berlalu, dan tak lama terlihat sebuah mobil sedang melaju. Guaning pun bergegas untuk menghentikannya karena diduga masih komplotan mereka yang menculik putrinya. Setelah mereka melarikan diri, dugaan Guaning terbukti. Ternyata di dalam mobil banyak korban seperti putrinya. Namun dia kecewa karena tak menemukan putrinya. Dan tak lama petugas muncul. Guaning pun dituduh sebagai pelakunya. Guaning bermimpi kembali tentang putrinya, dan saat bangun dia sudah ditangkap oleh petugas. Guaning marah melihat foto putrinya dibawa oleh petugas. Guaning diselamatkan oleh seorang gadis bernama Tuling, petinggi perusahaan Aladin. Tuling mengetahui semua asal-usulnya hingga Guaning marah memaksa untuk menghentikan mobilnya. Namun Tuling berhasil membujuknya kembali. Di tempat lain, pada dimensi yang berbeda, terlihat seorang pemuda bernama Kong Wen sedang dikejar sekelompok pendekar yang brutal. Dan tiba-tiba kakaknya muncul. Dia mendorong adiknya untuk menyelamatkannya, yang membuat mereka semakin murka. Kong Wen naik kembali untuk menyelamatkan kakaknya, namun dia terkejut melihat kakaknya terluka parah dan tak lama tewas. Kong Wen pun marah akan menghabisi pendekar tua yang sudah terluka, yang ternyata mereka diutus Raja Redman untuk menghabisi Kong Wen dan kakaknya. Setelah menguburkan kakaknya, Kong Wen bergegas akan pergi menuju wilayah barat sesuai dengan permintaan sang kakak. Namun tiba-tiba terdengar suara pendekar tua yang mengejeknya. Hingga Kong Wen pun membatalkan perginya. Dia akan membalaskan dendam kakaknya mendatangi Raja Redman. Dan tiba-tiba
不是要报仇，发愧疚在那儿。你看那儿，去吧。 Kisah kembali ke dunia nyata, di mana Guaning dibawa oleh Tuling ke sebuah kota megah bernama kota Liyuan. Guaning marah menanyakan keberadaan putrinya karena Tuling sudah berjanji akan membantunya. Tuling pun memperlihatkan beberapa putri kecil, namun Guaning tak mampu mengenali putrinya lagi karena sudah 6 tahun berlalu. 你自己认认。我忍不住，不是自己孩子都忍不住。 A 的比对，很快就有结果了，你放心吧。 Tuling akan membantunya melakukan tes DNA. Namun sebelum melakukan tes DNA, Tuling memperlihatkan seorang pemuda penulis novel, di mana dia akan melanjutkan kisah yang dibuatnya, yaitu kisah Kong Wen yang akan membalaskan dendam kematian kakaknya, mendatangi Raja Redman yang berada di ibu kota kerajaan Lanliang, yang ternyata kota tersebut yang berada dalam mimpi Guaning. Dalam mimpinya, putrinya berada di sana. 你继续将我的小手在落地上，是哪个水藏到就刺进了结痂。我会下的远方，是笼罩到成一座城，那儿就是燃亮过的皇城，宏大而有气，云中城。好像感觉到了啥子。吴梦， Tuling mendatangi ketua Aladin bernama Limu yang tersadarkan diri saat berpidato di acara besarnya. Tuling menghampiri Guaning dengan mengatakan dia akan membantu mendapatkan putrinya dengan syarat harus menghabisi seorang penulis novel bernama Lu Kong Wen yang tadi dilihatnya. Alasan Limu ingin menghabisi Kong Wen karena setiap karakter yang bernama Redman dalam cerita terluka. Limu pun ikut terluka. Kong Wen telah mengumumkan cerita novelnya akan selesai 3 hari lagi dan di akhir cerita Redman akan tewas, yang otomatis Limu pun akan tewas. Tak ada pilihan lain, jika penulis novelnya tewas maka ceritanya akan berakhir dan Limu akan selamat. Sontak saja Guaning tak percaya karena terdengar seperti dongeng atau 你 mitos. 去杀一个人，让我杀谁？那个作者叫陆空恩，一个写小说的，做的话，你现在就可以走。 Demi putrinya, Guaming pun akan melakukan syaratnya. Dia mulai bergerak akan mendatangi Lu Kong Wen yang berada di kota Sungai Kembar. Dan tak butuh waktu lama, Guaning menemukannya. Namun dia ingin melihat dulu kesehariannya. Yang ternyata Lu Kong Wen terlihat seperti bocil pada umumnya. Setelah lama mengikuti, akhirnya Guaning berhasil mendekatinya. Dan saat Guaning pergi karena melihat petugas, Kong Wen tak sengaja menemukan catatan pribadi Guaning. Dia terkejut saat membacanya. Ternyata mimpi Guaning sama persis dengan cerita yang ditulisnya. Di mana dalam kisahnya, Kong Wen saat itu akan mencari Raja Redman. Dia sudah berada di distrik Naga Kota Awan, ibu kota kerajaan Lanliang, di bawah kekuasaan Raja Redman, yang terlihat sangat megah dan ramai. Kong Wen sangat terkejut melihat ribuan pengikut setia Redman berlutut dan tunduk. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata mereka akan menyerang distrik Baihan, salah satu dari 18 distrik yang tersisa di bawah kekuasaan Redman. Dalam semalam, distrik Baihan hancur. Mereka menjarah semua yang tersisa, termasuk harta dan wanitanya, dan menghabisi semua orang yang masih hidup, yang membuat Kong Wen terkejut dengan kebrutalan mereka.
这是你哥。你不是影中仇人，过了酉时，他们就会跑出来吹号子，会没命呗。天一黑。 Kong Wen yang ketakutan bersembunyi bersama gadis kecil dan tiba-tiba melihat Satria Merah yang siap menghabisinya. Kong Wen kalah dan terluka, dan saat akan dihabisi muncul gadis kecil mengalihkan perhatiannya karena dia tahu bahwa prajurit merah akan terdiam saat matahari sudah terbenam. Kisah pun kembali ke masa kini saat Kong Wen sedang melanjutkan ceritanya yang ditulis dalam catatan Guaning. Guaning pun muncul dan mencoba akan menghabisinya dari kejauhan. Guaning! Saat Guaning akan menghabisinya, tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi lagu putrinya. Guaning pun bergegas menghampiri orang tersebut. Namun tiba-tiba dia berlari ketakutan. Guaning mengejarnya hingga tiba di suatu tempat dan tersengaja melihat teman lamanya yang selama ini dicari bernama Chang Hai. Guaning murka, ternyata Chang Hai lah orang pertama yang mengambil putrinya. Dia mengatakan yang mengejutkan bahwa Jusi telah tewas dan dibuang di jalan. Saat akan dihabisi, Tuling muncul dan bergegas membawanya. Guaning putus harapan karena putrinya telah tewas. Meski beberapa kali Tuling mengatakan bahwa putrinya masih hidup. Guaning yang sangat dendam kepada Chang Hai, memintanya untuk ditukarkan dengan nyawa Kong Wen besok pagi. 你现在情绪不太稳定，你收敛。不能把于上海给警察，要交给我。如果我的命，明天是最后一天。 Keesokan harinya, Guaning menemui Kong Wen. Saat Guaning akan mendorongnya, Kong Wen mengatakan bahwa dia belum memberitahu lanjutan cerita novelnya, yang ternyata Guaning adalah Satria Merah dengan bukti luka yang sama di kepala Guaning. Dan ternyata tujuan Satria Merah mengejarnya karena seruling milik gadis kecil. Dan dengan mengejutkan, ternyata gadis kecil tersebut adalah Jusi putrinya. Kembali memasuki cerita novel, setelah Kong Wen berhasil melarikan diri dari kebrutalan Satria Merah, mereka dikejar oleh penduduk distrik Baihan. Namun tiba-tiba baju perang naga hitam keluar dari tubuhnya melindungi Kong Wen dan Jusi.
Naga hitam berhasil menghabisi mereka semua, dan saat akan menghabisi yang terakhir, Kong Wen menghentikannya, yang membuat dia marah. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba naga hitam dapat dikendalikan oleh Kong Wen. Guaning akhirnya memutuskan hubungannya dengan Tuling dan tak jadi menghabisi Kong Wen. Dia ingin menyelamatkan putrinya meski dalam cerita. Tuling yang tak terima mendatangi kediaman Kong Wen akan menghabisinya. Namun saat akan memasukinya, dia terkejut mendengar pembicaraan Kong Wen bahwa ayahnya dan Limu yang mendirikan perusahaan Aladin. Namun ayahnya tewas dalam kecelakaan dan perusahaan diambil oleh Limu. Tuling yang menduga adanya kejanggalan memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Aladin. Dan saat akan memasuki mobilnya, tiba-tiba utusan Limu berhasil menangkapnya. Sementara Guaning dan Kong Wen memutuskan untuk bersembunyi pindah dari kediamannya. Setelah berada di tempat aman, Kong Wen pun melanjutkan lagi kisahnya. Mereka berdua pergi mendatangi istana Redman, dan setelah memasukinya, Kong Wen terkejut melihat ribuan satria merah menjaga istana Redman. Namun semua tak bergerak karena malam hari. Kong Wen pun melanjutkan lagi langkahnya hingga tiba di istana Redman. Dan akhirnya... Meski Guaning telah membawa Kong Wen ke tempat aman, namun tetap saja mereka berhasil menemukannya. Guaning pun akan mencoba menghentikan mereka. Saat Guaning akan dihabisi, dengan tepat waktu Tuling muncul yang berhasil melepaskan diri. Ternyata Redman adalah raksasa dengan kekuatan tingkat tinggi. Saat mendekat, dia terkejut melihat Kong Wen yang ternyata putra saudara angkatnya. Redman membawa Kong Wen ke hadapan kuburan ayahnya yang dihabisi juga olehnya. Meski kekuatan mereka tak sebanding, Kong Wen tak gentar akan membalaskan dendam kematian keluarganya dengan dibantu oleh naga hitam. Naga hitam tak mampu menandingi kesaktian Redman hingga hancur lebur. Kini hanya Kong Wen seorang diri dalam keadaan sudah terluka. Dia bingung bagaimana cara menghadapinya. Dan saat Kong Wen akan dihabisi, tiba-tiba Jushi meniupkan serulingnya. Tak disangka membuat pikiran Redman terganggu.
Kembali ke dunia nyata, Guaning dan Tuling akhirnya berhasil menghabisi dua utusan Limu. Namun saat menghampiri Kong Wen, mereka terlambat. Kong Wen terluka parah dan bergegas dibawa ke rumah sakit. Dan dengan mengejutkan, Limu muncul. Dia akan memberikan sejumlah uang yang besar dengan syarat tak ikut campur lagi dalam urusannya bersama Kong Wen. Namun dengan tegas, mereka berdua menolak dan akan melawannya. Guaning pun akan mencoba melanjutkan alur ceritanya. Dengan mengejutkan, Jushi yang sudah berada dalam perut Redman masih bisa meniupkan serulingnya. Dan akhirnya karakter Guaning muncul yang menjadi Ksatria Merah. Redman dengan brutal menghajar Guaning. Naga hitam ternyata masih hidup. Dia memasuki kembali raga Kong Wen. Dan akhirnya akhirnya mereka berhasil menghabisi Redman dan Jushi pun selamat. Guaning berhasil menyelesaikan alur cerita novelnya dan Limu akan dijemput oleh petugas yang terbukti dengan kejahatannya. Tak lama muncul perawat menginfokan bahwa Kong Wen telah sadar. Guaning pun bergegas keluar merasakan kehadiran putrinya dan akhirnya Guaning menemukan putrinya. Mereka pun berkumpul kembali setelah 6 tahun berpisah. Kisah ini belum berakhir, akan lanjut ke season 2 yang lebih brutal. Papa, 你跑哪儿去了？ 爸爸不哭，我们回家。我们回家。